Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kelas 7. Nah, kita sudah masuk di bab kedua, yaitu tentang cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah genre sastra. Berfantasi dapat membuat kamu lebih berkreativitas. Nah, ayo kita sama-sama memahami bagaimana cerita fantasi tersebut. Kita mulai dengan cara mengidentifikasi unsur dari cerita fantasi. Selamat belajar. Narasi adalah sebuah teks yang menyajikan serangkaian peristiwa, biasanya disusun menurut urutan waktu. Karangan narasi misalnya cerpen, novel, roman, kisah perjalanan, biografi, dan autobiografi. Menurut Goris Keraf, jenis teks narasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris mempunyai sasaran penyampaian informasi secara tepat mengenai suatu peristiwa. Tujuan narasi ekspositoris yaitu menambah informasi dan memperluas pengetahuan pembaca terhadap kisah seseorang. Bahasa yang digunakan lugas dan mudah dipahami, misalnya biografi atau autobiografi. Yang kedua adalah narasi sugestif. Narasi sugestif adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya khayal pembaca. Narasi sugestif lebih menekankan makna. Bahasa yang digunakan pun terkesan konotatif, sehingga lebih menampakkan daya khayal para pembaca, misalnya dongeng, cerita anak, cerita pendek, dan novel. Pengertian cerita imajinasi dan cerita fantasi. Cerita adalah tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal, peristiwa, atau kejadian. Sedangkan imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar, lukisan, atau karangan, kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Dapat disimpulkan bahwa cerita imajinasi adalah tuturan atau gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya khayal, atau pengalaman penulis yang dituangkan dalam bentuk karangan atau cerita. Fantasi adalah gambar atau bayangan dalam angan-angan, khayalan atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Jadi, cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Pengertian cerita imajinasi dan cerita fantasi adalah sama. Nah, fantasi dibedakan menjadi fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, seorang pelukis yang sedang melukis, seorang penulis yang menulis, dan seorang perancang yang merancang. Sedangkan fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan oleh pikiran. Seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya saja, orang yang sedang melamun. Berdasarkan pengertian tersebut, cerita fantasi tergolong teks narasi jenis sugestif. Cerita fantasi mampu menimbulkan imajinasi atau daya khayal bagi pembaca. Cerita fantasi disebut juga cerita fiksi, cerita khayal atau cerita rekaan. Cerita fantasi meliputi dongeng, cerita pendek, roman, novel, dan novelet. Ciri-ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. Ciri umum dari cerita fantasi terdiri dari 6. Yang pertama, cerita fantasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkap aspek-aspek supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi berupa cerita fiksi bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal-hal yang tidak mungkin terjadi atau mungkin. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi nyata. Tema fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Magic itu kekuatan gaib, sedangkan futuristik adalah masa depan. Yang kedua, cerita fantasi memiliki ide cerita. Ide cerita tersebut terdapat daya khayal penulis. Ide penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang.
Ide cerita terkadang bersifat sederhana tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik. Temanya biasanya adalah magic, supranatural, atau futuristik. Contoh cerita fantasi adalah seekor singa yang bertempur dengan manusia untuk memperebutkan seorang anak. Ide cerita tersebut terdapat pada film Jungle Books, atau yang disebut juga cerita tentang Tarzan. Yang ketiga yaitu cerita fantasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Ciri yang keempat adalah tokoh dalam cerita fantasi unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi biasanya unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh cerita memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai ruang dan waktu. Contoh, kalau kalian pernah nonton Harry Potter. Harry Potter adalah salah satu tokoh cerita fantasi. Dia memiliki kekuatan sihir. Yang kelima, cerita fantasi bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi fantasi. Fantasi yang digunakan penulis harus sesuai dengan observasi yang telah dilakukannya. Jadi, cerita fantasi tidak ada yang nyata, hanya hayalan penulis. Yang terakhir adalah bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari. Karena cerita fantasi adalah sebuah cerita, biasanya dalam sebuah cerita banyak sekali percakapan yang ada pada tokohnya. Itulah 6 ciri umum dari cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi dibagi berdasarkan latar cerita, kemudian berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Nah, untuk berdasarkan latar cerita sendiri, terdiri dari latar lintas waktu masa lampau. Cerita fantasi terjadi pada masa lampau. Cerita fantasi tersebut ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum ada pergerakan nasional. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama pada zaman dahulu. Contoh cerita fantasi tersebut misalnya dongeng, parabel, dan hikayat. Kemudian latar waktu sezaman, cerita fantasi terjadi pada masa sekarang. Cerita fantasi tersebut ditulis pada zaman sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Cerita fantasi tersebut misalnya cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu saat ini. Latar yang ketiga yaitu latar lintas waktu futuristik, masa yang akan datang. Cerita fantasi terjadi pada masa yang akan datang atau futuristik. Cerita fantasi tersebut ditulis pada zaman sekarang, tetapi bersifat fantasi, penulis tentang peristiwa yang akan datang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman yang akan datang. Cerita fantasi tersebut misalnya cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu yang akan datang. Cerita-cerita tentang masa depan contohnya. Kemudian, jenisnya cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total sendiri yaitu cerita fantasi yang berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Nama, tokoh, tempat, dan objek merupakan rekaan pengarang, jadi tidak ada di dunia nyata. Nah, contohnya saja seperti peperangan di negeri awan. Nah, itu kan sebenarnya fantasi total. Kemudian yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan merupakan cerita fantasi tetapi masih menggunakan nama tokoh, tempat, dan peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya saja Doraemon. Karena Doraemon termasuk cerita fantasi, adalah sebuah robot yang memiliki kekuatan atau memiliki kemampuan untuk mengeluarkan berbagai macam benda. Nah, tapi dalam kehidupan nyata dia berteman dengan Nobita dan kawan-kawan, dan itu ada di Jepang. Nah, itu termasuk dari cerita fantasi irisan. Unsur-unsur cerita fantasi. Cerita fantasi atau cerita rekaan terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra tersebut.
Unsur intrinsik cerita fantasi terdiri dari tema, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari bahasa, latar belakang pengarang, serta nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Unsur intrinsik cerita fantasi yang pertama tema. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Tema yang sering diangkat dalam karya adalah masalah kehidupan. Masalah tersebut berupa pengalaman bersifat individual dan sosial. Contoh tema yang diangkat antara lain tentang cinta terhadap Tuhan, tanah air, orang tua, kesetiakawanan, dan keadilan. Kedua adalah latar. Latar atau setting disebut sebagai landasan tumpu atau yang bisa disebut sebagai pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar tempat adalah lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan pada sebuah karya sastra. Latar waktu adalah berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan pada karya tersebut. Yang terakhir, latar sosial merupakan unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya tersebut. Biasanya tentang adat istiadatnya, tradisinya, keyakinannya, pandangan hidup, cara berpikir, dan bagaimana sikap orang yang ada pada karya sastra tersebut. Selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pelukisan gambaran tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Sudut pandang tokoh cerita dapat dibedakan menjadi sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan sudut pandang campuran. Sudut pandang orang ketiga adalah menggunakan sudut pandang narator, seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang tersebut. Kata ganti tersebut misalnya adalah nama seperti Delia, ia, dia, dan mereka. Sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang pertama. Dalam pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama, narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita tersebut. Jadi dia menggunakan aku. Sedangkan yang ketiga yaitu sudut pandang campuran. Dalam pengisahan cerita, pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut sebagai pesan moral. Pesan moral tersebut dapat berupa penerapan sikap dan tingkah laku para tokoh yang terdapat pada sebuah cerita. Pesan moral dapat mencakup seluruh persoalan hidup. Bisa saja seperti manusia dengan lingkungan sosial, hubungan manusia dengan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, unsur ekstrinsik cerita fantasi terdiri dari bahasa. Bahasa adalah sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Contohnya saja, apabila seorang pengarang itu memiliki latar belakang sebuah suku, biasanya dia cenderung menyelipkan bahasa-bahasa dari suku pengarang tersebut. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarangnya dan juga sejarah hasil karangan-karangan ditulis oleh pengarang sebelumnya. Biasanya saja, apabila latar belakang pengarang itu adalah seorang guru, biasanya dia banyak bercerita tentang bagaimana kehidupan dia seorang guru dan bagaimana murid-muridnya. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Cerita fantasi mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan kepercayaan yang dianut dan dilakukan oleh masyarakat. Contohnya saja nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik.
Terima kasih buat kelas 7 yang sudah menyimak materi mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Semoga materi hari ini berguna dan membuat kalian semakin paham tentang cerita fantasi. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya, dan salam sehat.